warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilatur Rohma dengan NIM 21110109043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan antara tingkat kesiapan akademik mahasiswa Tadris IPS dan performa mereka dalam mengatasi tantangan pendidikan kontemporer di bidang IPS. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pendidikan akademik itu penting bagi mahasiswa. Pengertian pendidikan sendiri ialah upaya yang terorganisir yang memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas. Selain itu, ada tahapannya dan ada komitmen bersama di dalam proses pendidikan itu. Selain itu, pada pendidikan Islam kontemporer dimaknai sebagai model pendidikan yang mampu menggagas dan memformat pendidikan Islam sebagai pencetus, penggerak, dan pembentukan manusia yang unggul di berbagai aspek, baik aspek moral, aspek sosial, intelektual, dan lain-lain. Adapun tujuan pendidikan kontemporer yang harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas 2003 Pasal 1 Ayat 2, yakni pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan, nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun tantangan dari pendidikan kontemporer saat ini seperti banyaknya penyebaran konten yang tidak sesuai dengan bidang IPS. Selain itu, adanya kesenjangan digital dan potensi penyalahgunaan teknologi pada siswa seperti penggunaan AI, perplexity yang digunakan tidak sesuai porsinya oleh mahasiswa dan siswa. Melalui analisis ini, penelitian ini menyajikan gambaran yang holistik dan berimbang tentang bagaimana era kontemporer membawa tantangan baru yang perlu dihadapi oleh pendidik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa sebagai calon guru dalam menerapkan pembelajaran aktif ialah dengan menerapkan strategi MEI yang meliputi modeling, yaitu menjadikan dosen sebagai model dalam menerapkan pembelajaran aktif dalam perkuliahan. Yang kedua, engaging, yaitu melibatkan mahasiswa secara nyata dalam pembelajaran aktif di setiap perkuliahan. Yang ketiga, ada integrating, yaitu mengintegrasikan pembelajaran aktif dalam semua mata kuliah kependidikan, baik secara teoritis maupun praktis. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini menghadirkan data-data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari lapangan. Mengapa peneliti memilih pendekatan kuantitatif? Karena bisa mengungkap data secara akurat, mendata dan statistik perihal hubungan antara tingkat kesiapan akademik mahasiswa Tadris IPS dan performa mereka dalam mengatasi tantangan pendidikan kontemporer di bidang IPS. Penelitian ini dilakukan di Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, tepatnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan lebih tepatnya lagi dikhususkan kepada mahasiswa Tadris IPS. Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti yakni di Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama yaitu apakah ada keterkaitan antara tingkat persiapan akademik dan performa mahasiswa Tadris IPS. Rumusan masalah yang kedua yaitu tentang bagaimana tingkat persiapan akademik mahasiswa Tadris IPS sehingga dapat mempengaruhi cara mereka menghadapi tantangan pendidikan kontemporer di bidang IPS. Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis, adapun hasil penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan penelitian ini.
yang diangkat oleh peneliti. Persamaan dari skripsi 1 oleh Wiwin Arbaini Wahyuningsih ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana guru harus menjadi fasilitator yang baik dan mewujudkan proses pembelajaran yang sesuai dengan eranya. Serta di dalam penelitian ini melatih calon guru pada setiap universitas untuk menjadi lebih profesional dan lebih paham pada era digital atau era kontemporer. Selanjutnya, skripsi kedua oleh Sedya Santosa Rosnaini tahun 2021 yang berjudul Isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Belu Kabupaten Bone. Adapun persamaan dari skripsi kedua ini yaitu sama-sama meneliti tentang tantangan bagi pendidik atau calon guru dalam menghadapi era kontemporer serta mampu menggagas dan memformat pendidikan sebagai pencetus, penggerak perubahan dan pembentukan manusia yang unggul di berbagai aspek. Adapun metode pengumpulan datanya yang pertama dengan cara mengisi kuesioner atau angket. Pada pengisian kuesioner ini, teknik atau cara pengumpulannya itu dengan bertanya langsung kepada responden atau dapat pula dengan menggunakan aplikasi pada handphone, yaitu seperti penggunaan Google Form. Biasanya di angket ini berisi data-data yang diperlukan dalam penelitian. Selanjutnya wawancara. Wawancara juga melakukan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan dan informasi dari responden. Selanjutnya observasi, yaitu berkaitan dengan proses penyelidikan untuk mengidentifikasi dan memahami variabel psikologis untuk penegakan diagnosis psikologis yang di dalamnya itu berisi pengukuran dan penggunaan berbagai teknik untuk memahami dan mendiagnosis variabel psikologis. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pembahasan yang akan disampaikan pertama yaitu tentang analisis statistik deskriptif data responden. Kita bahas dari data usia terlebih dahulu. Rata-rata data usia responden kira-kira kisaran 22 sampai 23 tahun. Respondennya ini tidak lain yaitu mahasiswa dan mahasiswi Tadris IPS angkatan 20 dan angkatan 21 mahasiswa Tadris IPS. Selanjutnya data jenis kelamin. Rata-rata jenis kelamin responden yaitu didominasi oleh mahasiswi atau perempuan. Hanya sebagian kecil laki-laki yang menjadi responden pada penelitian ini. Pada analisis statistik deskriptif data penelitian, pada analisis data variabel X, yaitu mengkhususkan pada skor tingkat kesiapan mahasiswa Tadris IPS. Selanjutnya pada analisis data variabel Y, di variabel Y ini menunjukkan bahwa skor performa mahasiswa Tadris IPS. Yang pertama yaitu data variabel X. Berdasarkan angket yang diberikan kepada 20 responden dengan masing-masing 5 item pertanyaan pada setiap variabel diperoleh pada variabel X ini sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama yaitu saya selalu mencari berita terkini seputar perkembangan pendidikan. Presentasenya yang menjawab iya 45%, yang menjawab netral 50%, dan yang menjawab tidak 5%. Soal yang kedua yaitu saya merasa pandai dalam public speaking. Yang presentasenya yang menjawab iya 0%, yang menjawab netral 65%, dan yang menjawab tidak 35%.
Pertanyaan yang ketiga yaitu saya harus menguasai semua materi di bidang IPS. Presentasenya yang menjawab iya 40%, yang menjawab netral 60%, dan yang menjawab tidak 0%. Pertanyaan yang kelima yaitu saya selalu ingin mengutarakan pendapat terkait dengan pembelajaran IPS. Presentasenya yang menjawab iya 0%, yang menjawab netral 50%, yang menjawab tidak 50%. Pertanyaan yang terakhir yaitu saya selalu mencatat materi dari dosen. Yang menjawab iya 35%, yang menjawab netral 60%, dan yang menjawab tidak 5%. Selanjutnya, analisis data variabel Y. Di variabel Y ini juga ada 20 responden yang memiliki 5 item pertanyaan. Pertanyaan pertama pada variabel Y ini yaitu tentang saya pandai mengoperasikan elektronik. Yang menjawab iya 20%, yang menjawab netral 70%, yang menjawab tidak 10%. Selanjutnya soal kedua yaitu saya suka mengajari teman-teman ketika mereka kurang paham pada materi yang sudah dijelaskan. Yang menjawab iya 45%, yang menjawab netral 55%, yang menjawab tidak 0%. Soal yang ketiga, saya punya trik untuk mengajar di kondisi yang berbeda-beda. Yang menjawab iya 50%, yang menjawab netral 50%, dan yang menjawab tidak 0%. Soal yang keempat, yaitu saya pikir saya akan menggunakan model teacher center learning pada pembelajaran yang saya ajar. Yang menjawab iya 30%, yang menjawab netral 60%, yang menjawab tidak 10%. Soal yang terakhir atau pertanyaan yang terakhir yaitu saya akan mengaitkan materi setiap pertemuan dengan kondisi terkini. Yang menjawab iya 50%, yang menjawab netral 50%, dan yang menjawab tidak 0%. Selanjutnya, membahas tentang deskripsi masing-masing variabel. Hasil angket skor total yang diperoleh dari 5 pertanyaan pada variabel X adalah 32, 47, 31, 50, dan 36. Jadi totalnya 196. Dengan demikian, calon guru yang akan mengajar di era kontemporer perlu mempersiapkan diri dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, tentang pemahaman teknologi pendidikan. Yang kedua, tentang pemahaman tren pendidikan di era kontemporer. Selanjutnya, kemampuan guru dalam beradaptasi dengan siswa. Selanjutnya, variabel Y tentang performa mahasiswa tadris IPS. Berdasarkan pengujian analisis data, telah diperoleh nilai masing-masing variabel. Diperoleh skornya ialah 37, 33, 30, 35, dan 30 dengan total range 165. Jadi, calon guru IPS seharusnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai mata pelajaran dalam ilmu-ilmu sosial, serta kemampuan komunikasi yang baik untuk menjelaskan konsep secara jelas kepada siswa. Selain itu, guru juga perlu punya keterampilan mendengarkan untuk memahami pertanyaan dan kebutuhan bagi para siswanya. Selain itu, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan minat terhadap perkembangan sosial dan sejarah juga sangat penting. Seorang guru IPS yang efektif juga harus dapat menciptakan lingkungan belajar inklusif dan memotivasi siswa untuk mengembangkan pemahaman yang kritis terhadap dunia sosial di sekitar mereka. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya atau pada bab hasil dan pembahasan mengenai hubungan antara tingkat kesiapan akademik mahasiswa tadris IPS dan performa mereka dalam mengatasi tantangan pendidikan kontemporer di bidang IPS,
dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Ada 3 kesimpulan yang didapat oleh peneliti. Yang pertama yaitu tentang tingkat kesiapan akademik mahasiswa tadris IPS termasuk dalam kategori tinggi, yaitu pada range 196 dengan angka presentasi yaitu dari kriteria yang ditetapkan dengan menganalisis angket yang dibagikan kepada 20 responden. Yang kedua yaitu tentang performa mereka dalam mengatasi tantangan pendidikan kontemporer di bidang IPS termasuk dalam kategori sedang, yaitu berada dalam range 165 dengan angka presentasi yaitu dari kriteria yang ditetapkan dengan menganalisis angket yang dibagikan kepada 20 responden. Jadi, tingkat kesiapan mahasiswa lebih tinggi secara data daripada performa mahasiswa dalam menghadapi era kontemporer di bidang IPS. Cukup sekian pada pembuatan proposal kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan dari saya peneliti. Kami minta saran dari Bapak dosen ataupun teman-teman agar dapat mengoreksi di mana letak kesalahannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.